Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton. Perkenalkan, saya Faisa Ahnaf. Kali ini kita akan belajar bareng nih tentang miologi atau otot yang ada di ekstremitas inferior. Yang pertama, di sini dibagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu, yaitu ada di regio glutea, regio femoris, regio cruris, dan juga regio pedis. Yang pertama, kita ke regio glutea dulu ya. Yang pertama sih untuk regio glutea ada musculus gluteus maximus. Dia ini oligonya ada di fascia glutea di bagian posterior os ilium dan permukaan posterior os sacrum dan juga os coxae serta ligamentum sacrotuberale. Dan untuk insersionya ada di tractus iliotibialis dan juga tuberositas glutea femur. Untuk fungsinya dia ekstensi dan rotasi lateral panggul dan juga membantu abduksi dan aduksi tergantung pada serabutnya nih. Lalu ada musculus gluteus medius nih, yang ini oligonya di permukaan luar os ilium antara linea glutea anterior dan juga posterior. Lalu untuk insersionya ada trochanter major femur di permukaan lateralnya, dan untuk fungsinya dia abduksi paha dan serabut anteriornya untuk rotasi media, serabut posteriornya untuk rotasi lateral, dan juga menstabilkan pelvis pada saat berjalan. Lalu ada musculus gluteus minimus, untuk oligonya di permukaan luar os ilium antara linea glutea anterior dan juga inferior. Insersionya ada di trochanter major bagian femur di permukaan anterior. Fungsinya abduksi dan rotasi medial paha dan stabilisasi pelvis. Lalu ada musculus piriformis nih, untuk oligonya ada di permukaan anterior os sacrum S2 sampai S4. Lalu ada juga di foramen sacralia yang bagian anteriornya. Lalu untuk insersionya di trochanter major femur pada bagian puncaknya. Fungsinya dia rotasi lateral paha, abduksi, dan juga bila panggul fleksi. Lalu untuk stabilisasi sendi pada panggul. Lalu ada musculus gemellus superior, dia untuk oligonya ada di spina ischiadica. Insersionya ada di fossa trochanterica femur. Dia ini sama musculus obturator internus. Untuk fungsinya dia rotasi lateral pada paha dan juga membantu abduksi bila panggulnya fleksi. Lalu di sini juga ada musculus gemellus yang inferior, tadi superior, sekarang inferior. Untuk inferior ini oligonya ada di tuberositas ischiadica. Insersionya ada di fossa trochanterica femur. Dia sama musculus obturator internus. Lalu untuk fungsinya dia rotasi lateral paha, aduksi bila panggulnya nanti fleksi. Lalu ada musculus obturator yang internus. Dia ini oligonya ada di permukaan dalam membrana obturatoria dan tulang sekitarnya. Insersionya ada di fossa trochanterica femur. Fungsinya dia rotasi lateral paha dan juga abduksi bila pada saat fleksi. Lalu ada musculus obturator yang externus, tadi internus, sekarang externus. Dia ini oligonya di permukaan luar membrana obturatoria dan tulang sekitarnya. Insersionya dari fossa trochanterica femur. Fungsinya dia rotasi lateral paha dan juga aduksi. Lanjut ada musculus quadratus femoris. Dia ini oligonya dari tuberositas ischiadica di bagian lateralnya. Untuk insersionya ada di crista intertrochanterica femur di tuberculum quadratum. Fungsinya rotasi lateral paha dan juga aduksi. Lanjut sekarang musculus pada bagian regio femoris nih. Ada 22 musculus. Yang pertama ada musculus tensor fasciae lata nih. Untuk oligonya ada di spina iliaca anterior superior atau di sias. Insersionya ada di tractus iliotibialis condylus lateralis tibia. Fungsinya untuk menjaga stabilitas pelvis dan lutut serta fleksi, aduksi, dan rotasi medial pada paha. Lanjut di sini ada musculus sartorius. Oligonya ada di spina iliaca anterior, sama seperti tadi ada di sias. Insersionya ada di bagian medial tibia di pes anserius. Lalu untuk fungsinya dia fleksi, abduksi, rotasi lateral paha, dan juga fleksi lutut. Lalu di sini juga ada musculus forehead. Ini ada 4 muskulusnya. Yang pertama ada musculus rectus femoris, oligonya ada di sias, dan juga untuk insersionya ada di basis patella, ligamentum patella. Lalu untuk selanjutnya ada musculus vastus lateral, oligonya trochanter major. Insersionya ada di patella juga, dan juga oligonya untuk selanjutnya tadi untuk vastus lateralis ya. Untuk vastus lateralis dia oligonya ada di trochanter major. Insersionya di patella juga. Lanjut di sini ada musculus vastus medialis. Oligonya ada di linea intertrochanterica. Lalu untuk insersionya ada di patella. Lanjut yang terakhir ada musculus intermedius di tengah antara intermedius kan, di tengah-tengah antara media. Lalu untuk oligonya ada di fascias anterior femur. Insersionya ada juga pada patella. Lalu untuk fungsinya dia ini ekstensi lutut, tapi untuk yang rectus femoris dia juga bisa untuk fleksi panggul. Lalu ada musculus pectineus. Untuk oligonya ada di pecten oxis pubis. Nih sebelah sini insersionya ada linea pectinea femur. Fungsinya aduksi, fleksi, dan rotasi medial pada paha.
Lanjut ada musculus adductor brevis. Untuk adductor brevis, dia origonya di pacten osis pubis, insersionya linea pectinea femur, fungsinya aduksi, fleksi, rotasi media paha. Lanjut ada musculus adductor longus. Untuk origonya ada di ramus superior basis osis pubis, insersionya ada di linea aspera femur, di labium mediale di sepertiga tengah, fungsinya aduksi dan fleksi paha. Lanjut ada musculus adductor magnus. Dia ini origonya di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischii, dan juga tuber ischiadicum. Insersionya ada di linea aspera, labium medial, dan tuberculum adductorium di bagian femur. Lanjut untuk fungsinya, dia untuk aduksi kuat, ekstensi paha di bagian posterior, dan juga rotasi media. Lalu sini ada musculus gracilis nih yang lurus. Dia ini origonya di ramus inferior osis pubis. Insersionya ada di bagian medial pada tibia. Dia juga biasa dibilang di pes anserius. Lalu untuk fungsinya, dia aduksi paha, fleksi, dan rotasi media pada lutut. Lanjut ada musculus semimembranosus. Dia origonya di tuber ischiadicum. Insersionya condylus medialis tibiae posterior. Fungsinya ekstensi panggul, fleksi lutut, rotasi media pada tibia. Lalu ada selanjutnya musculus semitendinosus. Untuk origonya di tuber ischiadicum. Insersionya di bagian medial tibia di pes anserius. Fungsinya ekstensi panggul, fleksi lutut, rotasi medial pada tibia. Lanjut di sini ada musculus biceps femoris. Dia ini ada dua kaput. Yang pertama kaput longum. Dia ini origonya di tuber ischiadicum. Selanjutnya untuk yang kaput brevis, origonya di linea aspera nih, labium lateral sepertiga tengah, insersionya di kaput fibula. Fungsinya fleksi lutut, rotasi lateral tibia. Untuk yang kaput longum bisa juga ekstensi pada panggul. Lanjut di sini kita ke bagian regio cruris ya. Untuk regio cruris ini, yang pertama muskulusnya ada musculus popliteus nih. Untuk musculus popliteus origonya di epicondylus lateralis femoris dan meniscus lateral nih sebelah sini. Lalu untuk insersionya ada di fascia posterior tibia di atas linea musculus solei di sebelah sini nih. Untuk fungsinya dia membuka lutut dari ekstensi penuh sehingga menjadi rotasi media dan juga fleksi lutut. Lalu ada musculus gastrocnemius nih. Ada dua kaput nih. Yang pertama kaput medial origonya di epicondylus medial femoris, dan untuk kaput lateral, origonya di epicondylus lateral femoris. Insersionya dua-duanya sama, ada di tendo calcaneus, yaitu tendo Achilles. Dia ini di tuber calcanei. Fungsinya dia untuk plantar fleksi pergelangan kaki, dan juga fleksi lutut, penggerak kuat pada saat berlari atau lompat. Lalu ada musculus plantaris, dia origonya ada di atas epicondylus lateralis femoris. Insersionya di tendo calcaneus. Dia sama nih sama musculus gastrocnemius atau soleus. Fungsinya dia membantu plantar fleksi pergelangan kaki dan fleksi lutut, itu sebagian fungsi kecilnya. Lalu ada musculus soleus nih, origonya di kaput fibula, kolum fibula posterior, linea musculus solei pada tibia. Insersionya pada tendo calcaneus, tuber calcanei. Fungsinya plantar fleksi kuat pergelangan kaki, postural dia menjaga berdiri. Lalu ada musculus tibialis yang posterior nih, di bagian posterior, origonya dari membrana interosea tibia posterior dan juga fibula posterior. Lalu untuk insersionya di os navicular, ossa cuneiforme, os cuboideum, basis ossa metatarsalia 2-4. Fungsinya dia ini untuk plantar fleksi, inversi kaki, menopang lengkung longitudinal dan juga transversal. Lalu ada musculus flexor digitoium yang longus, dia origonya di fascia posterior tibia bagian tengah. Insersionya di basis palang, distal digiti 2-5. Fungsinya fleksi jari kaki 2-5, plantar fleksi pergelangan kaki, inversi, dan juga menopang lengkung kaki. Lalu ada musculus flexor hallucis longus, dia ini origonya di fascia posterior fibula 2-3 distal membrana interosea. Lalu untuk insersionya di basis palang, distal hallux atau jempol kaki. Fungsinya dia ini untuk fleksi hallux, plantar fleksi pergelangan kaki, inversi, dan ini penting untuk dorongan saat jinjit atau jalan. Lalu ada musculus tibialis anterior atau di posterior serta anterior. Untuk origonya di fascia lateralis tibia, membrana interosea, dan fascia cruris. Untuk insersionya di os cuneiform medial dan basis osis metatarsalis 1. Fungsinya untuk dorsofleksi pergelangan kaki, inversi kaki, dan juga menjaga lengkung medial pada kaki. Lalu ada juga musculus extensor hallucis longus. Dia ini origonya di fascia anterior fibula bagian tengah dan membrana interosea cruris. Untuk insersionya ada di basis palang distalis hallucis jempol kaki. Untuk fungsinya di ekstensi hallucis atau jempol, dan juga dorsifleksi pergelangan kaki dan membantu inversi pada kaki. Lalu ada musculus extensor digitoium yang longus, origonya di condylus lateralis tibia, fascia anterior fibula, membrana interosea cruris. Insersionya di basis palang media distal digiti 2-5 di dorsum pedis. Fungsinya ekstensi jari kaki ke 2-5, dorsifleksi pergelangan kaki, dan juga eversi kaki. Lalu lanjut ada musculus fibularis longus, origonya di kaput fibula dan 2-3 proximal fascia lateralis fibula. Insersionya di basis osis
metatarsalis 1 dan osis cuneiforme mediali bagian plantar. Fungsinya eversi dan plantar fleksi kaki dan juga menopang lengkung transversal kaki. Lalu ada musculus fibularis brevis, ada oligonya 1/2 atau setengah fascies lateral fibula. Insersionya tuberositas osis metatarsal 5. Untuk fungsinya eversi kaki dan juga membantu plantar fleksi. Lalu yang terakhir ada musculus fibularis tertius. Dia ini oligonya 1/3 distal fascies anterior fibula membrana interosea. Insersionya basis osis metatarsal 5 di bagian dorsumnya. Lalu untuk fungsinya dia untuk dorsifleksi pegangan kaki dan juga eversi kaki. Ini fungsinya lemah ya teman-teman. Lanjut kita yang terakhir di legio pedis nih. Pedis ini banyak dan juga kecil-kecil nih teman-teman otot-ototnya. Yang pertama ada musculus digitorum brevis. Dia ini oligonya di fascies dorsalis calcanei. Untuk insersionya di basis palang media digiti 2 sampai 4. Dia ini melalui tendon extensor digitorum yang longus. Lalu fungsinya dia membantu ekstensi jari kaki 2 sampai 4. Lalu ada musculus extensor hallucis brevis. Dia ini oligonya di fascies dorsalis calcaneus. Untuk insersionya di basis palang proksimal yang hallucis di bagian jempol kaki. Lalu untuk fungsinya dia membantu ekstensi ibu jari kaki. Lalu ada musculus abductor hallucis, oligonya di processus medialis tuber calcanei aponeurosis plantaris. Insersionya di basis palang proksimal hallucis di sisi media. Fungsinya abduksi fleksi ibu jari dan juga menopang lengkung media. Lalu ada musculus flexor hallucis brevis, oligonya di os cuneiforme medial dan juga lateral os cuboideum. Insersionya di basis palang proksimal hallucis. Jadi 2 kaput, ada medial dan juga lateral dengan sesamoid. Fungsinya fleksi ibu jari kaki. Lalu ada musculus adductor hallucis. Dia ini ada kaput oblikum, dia oligonya di basis osa metatarsalia 2 sampai 4, os cuboideum, os cuneiform dan lateral. Lalu ada kaput transversum, dia oligonya di ligamen plantaris metatarsophalangeal 3 sampai 5. Lalu untuk insersionya ada di basis palang proximal hallucis sisi lateral sesamoid. Lalu untuk fungsinya dia abduksi ibu jari kaki menopang lengkung transversal. Lanjut ada musculus abductor digiti minimi. Dia ini oligonya di processus lateral medialis tuber calcanei dan insersionya ada di basis palang proksimal digiti minimi di sisi lateralnya. Fungsinya dia abduksi fleksi jari kelingking pada kaki. Lalu ada musculus digiti minimi yang brevis. Dia ini oligonya di basis osis metatarsal ke-5 ligamen plantarnya longum. Insersionya di basis palang proksimal digiti minimi. Fungsinya dia fleksi jari kelingking pada kaki. Lalu ada musculus opponen digiti minimi. Dia ini oligonya di basis osis metatarsal 5 salis 5 ligamen plantaria longum. Insersionya dari corpus osis metatarsal 5 di sisi lateralnya. Lalu fungsinya menarik os metatarsal 5 ke arah medial. Dia ini untuk oposisi yang kecil. Lalu ada musculus flexor digitorum yang brevis. Dia ini oligonya di processus medialis tuber calcanei aponeurosis plantaris. Insersionya dari palang media digiti 2 sampai 5. Fungsinya fleksi jari kaki yang kedua sampai 5. Lalu ada musculus quadratus plantare, bentuknya kotak, oligonya di fascies plantaris calcanei tuber calcanei. Insersinya di tendon musculus flexor digitorum yang longus. Fungsinya meneruskan tarikan flexor digitorum longus dan membantu fleksi jari kaki ke-2 sampai 5. Lalu ada musculus plantar interosei. Dia ini ada 3 otot nih. Untuk oligonya dia ada di osa metatarsalia yang ke-3 sampai 5 di sisi media. Lalu untuk insersionya ada di basis palang proksimal jari kaki 3 sampai 5 sisi media. Fungsinya adduksi jari kaki ke-3 sampai 5, fleksi metatarsophalangeal dan juga ekstensi interphalangeal. Lalu ada musculus interosei dorsal. Dia ini muskulusnya ada 4. Yang pertama untuk oligonya ada di 2 sisi osa metatarsal 1 sampai 5. Dia ini bersebelahan. Lalu ada insersionya untuk otot 1 basis palang proksimal jari 2 di sisi media nih. Lalu untuk otot 2 sampai 4, dia ini basis palang proksimal jari 2 sampai 4 di sisi lateral. Untuk fungsinya dia abduksi jari kaki 2 sampai 4, fleksi metatarsophalangeal dan juga ekstensi interphalangeal. Yang terakhir ada musculus lumbricalis nih. Ini yang terakhir dia oligonya di tendon musculus flexor digitorum yang longus nih sebelah sini. Lalu untuk insersinya di palang proksimal digiti 2 sampai 5, dia via aponeurosis extensor. Fungsinya dia fleksi metatarsophalangeal dan juga ekstensi interphalangeal jari kaki ke-2 sampai 5. Baik teman-teman, untuk belajarnya kita sudah selesai ya teman-teman. Kita udah ngebahas nih muskulus apa aja yang ada di ekstremitas inferior, mulai dari muskulus pada regio glutea, lalu regio femoris, regio cruris, dan juga regio pedis. Baik teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya jika mungkin terjadi kesalahan karena saya juga masih belajar. Dan untuk
yang mau mengkoyok sih boleh banget nih, karena kita belajar bayang-bayang ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Nanti kita ketemu di belajar bayang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.